Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Poppy Putri dari jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 6 Stambuk 2018 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang paradigma dan landasan filosofis dari penelitian kualitatif. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu pengertian dari paradigma. Nah, paradigma itu merupakan cara pandang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Adapun di dalam channel YouTube dari Profesor Muhammad Ali mengatakan, dalam pelaksanaan penelitian ada 4 paradigma atau 4 acuan. Yang pertama yaitu paradigma positivistik atau post-positivistik, yang kedua ada paradigma konstruktif, yang ketiga ada paradigma transformatif, dan yang keempat ada paradigma pragmatik. Adapun paradigma positivistik atau post-positivistik ini menekankan penelitian pada data dengan menggunakan hasil ukuran. Dan paradigma positivistik ini bersifat kuantitatif. Nah, kuantitatif itu tentu saja berupa angka dengan menggunakan skala. Adapun skalanya itu berupa nominal, ordinal, interval, dan rasio. Nah, adapun skala dengan menggunakan nominal itu berupa nama, jenis kelamin, ciri, dan bilangan bulat. Sedangkan skala dengan menggunakan ordinal itu berupa ranking. Dan skala dengan menggunakan interval itu contohnya hasil tes atau bilangan 0 yang kita lakukan ketika kita mensurvei atau meneliti atau menginginkan hasil data dari masyarakat sekitar. Dan yang keempat yaitu ada skala yang berbentuk rasio yang ketika kita menggunakannya itu dibantu dengan alat bantu yang bernama metrik. Yang kedua yaitu ada paradigma konstruktivis. Nah, paradigma konstruktivis ini menekankan atau bersifat grounded ataupun langsung, atau bisa disebut dengan penelitian secara kualitatif. Karena ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan paradigma konstruktivis ini, kita akan mendapatkan informasi secara lisan. Karena di sini kita akan melaksanakan tanya jawab kepada masyarakat ketika kita ingin mendapatkan suatu informasi. Dan yang ketiga yaitu ada paradigma transformatif. Nah, adapun paradigma transformatif ini bersifat kuantitatif dan kualitatif. Ketika kita ingin melaksanakan suatu penelitian, kita bisa menggunakan yang namanya penelitian kualitatif atau secara langsung, ataupun penelitian yang bersifat kuantitatif atau dengan menggunakan data-data. Di sini kita bisa memilih dua sifat dari paradigma transformatif ini, karena di dalam paradigma transformatif ini memiliki dua sifat yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dan paradigma yang terakhir atau paradigma yang keempat yaitu paradigma pragmatif atau yang biasa disebut dengan paradigma campuran, karena di dalamnya atau sifatnya ini berupa campuran. Ketika kita ingin melakukan atau melaksanakan suatu penelitian, kita harus menggunakan penelitian itu bersifat kuantitatif dan kualitatif. Keduanya harus kita lakukan ketika kita menggunakan paradigma pragmatif ini. Jadi sifatnya itu campuran karena di dalamnya ada kualitatif dan kuantitatifnya. Nah, selanjutnya pembahasan tentang landasan filosofis penelitian kualitatif. Dalam buku yang saya baca dari buku Sugiono mengatakan ada 4 landasan filosofis. Yang pertama yaitu landasan filosofis dari positivisme dengan ciri yaitu dapat terampati oleh fakta. Yang kedua adanya pengukuran. Yang ketiga adanya suatu gejala sebab dan akibat. Yang keempat adanya objektif atau objek penelitian. Dan yang kelima adanya gejala yang bisa diklasifikasikan. Dan yang kedua yaitu ada landasan filosofis dari interpretif dengan ciri tidak bisa diamati tapi bisa dirasakan. Yang kedua gejala saling mempengaruhi. Yang ketiga adanya narasumber atau integrasi. Yang keempat tidak semua gejala harus diukur. Dan landasan yang ketiga yaitu critical social science. Nah, dalam landasan filosofis ini peneliti membantu menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah yang akan diteliti. Nah, landasan yang terakhir yaitu ada landasan pragmatis. Nah, di landasan pragmatis ini metode yang digunakan adalah metode campuran. Metodenya yaitu kuantitatif dan kualitatif.
Nah, di sini bisa dilakukan dengan pengukuran atau dilakukan dengan secara langsung. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya tentang paradigma dan landasan filosofis dari penelitian kualitatif. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.